Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Ma'asyiral muslimin, hadirin teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabb yang telah berkenan memberikan taufiknya kepada kita semua untuk hadir di jamuan majelis ilmu yang semoga menjadi tanda kebaikan untuk kita semua, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawafillah rahimakumullah. Tema yang insyaallah taala pada pagi ini kita akan angkat bacaan salat, terutama di dalam ruku. Bacaan ruku dalam salat. Ada beberapa tema bahasan yang insyaallah ta'ala kita angkat sesuai dengan urutan hadis. Pertama, kita akan membahas, mengkaji atau membacakan hadis seputar larangan membaca Al-Quran di dalam ruku serta sujud. Ini yang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama kaji, kita sama-sama baca di pagi ini. Kemudian selanjutnya, min ad'iyati ar-ruku was sujud, doa yang biasa dibacakan di ruku serta sujud. Kurang lebih ada dua materi yang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama kaji. Baik, untuk tema yang pertama, mu'allif penulis rahimahullah ta'ala mencantumkan satu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW telah bersabda, "Ala, ingatlah, wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajidan." Sesungguhnya aku telah dilarang untuk membaca Al-Quran di dalam ruku atau sujud. Ingatlah, sesungguhnya aku telah dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Fa'amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi rabba. Adapun ruku', maka hendaklah kalian mengagungkan Rabb di dalamnya, mengagungkan Allah di dalamnya. Wa amma as-sujudu, adapun sujud, fajtahidu fid du'ai, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh di dalam berdoa, atau bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, maka jadirun hakikun, sangat besar, sangat mungkin untuk diijabah doa kalian. Rawahu Muslimun, hadis telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Saya ulangi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya aku telah dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Adapun ruku, hendaklah kalian mengagungkan Rabb Tuhanmu di dalamnya. Sedangkan sujud, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena besar, karena pasti kalian akan diijabah." Hadis riwayat Imam Muslim. Takhrij daripada hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabus Shalah, bab an-nahyu an qiraatil Qur'an fir ruku' was sujud, bab larangan membaca Al-Qur'an di dalam ruku serta sujud, di dalam ruku serta sujud. Ya. Ibnu Abbas menuturkan, ini panjangnya hadis, qala kasyafa Rasulullah as-sitarata, Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka tabir, membuka sutroh, wan nasu sufufun khalfa Abi Bakrin, sedangkan para sahabat lainnya sedang sholat di belakang Abu Bakar. Berarti zahirnya dalam kondisi Rasulullah SAW sedang sakit di akhir, di penghujung hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya beliau berkata, "Ayuhan nas, wahai manusia," yakni bihi
as-sahabah ridwanullahi alaihim. Yang dimaksudkan adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwati illa ar-ru'ya as-salihah. Tidak ada lagi yang tersisa dari kabar gembira kenabian, wahyu nanti, illa ar-ru'ya as-salihah, kecuali mimpi yang benar. Yarahal muslimu, seorang muslim melihatnya, autura lahu, atau ditampakkan kepadanya kebenaran tersebut atau mimpi tersebut. Sekali lagi, tidak lagi tersisa min mubasyirati an-nubuwah, dari kabar gembira kenabian, kecuali ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Seorang muslim melihatnya atau ditampakkan kepadanya. Selanjutnya baru rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW melanjutkan sesuai dengan apa yang dicantumkan oleh Al-Hafidh di sini. Ala wa inni nuhitu an aqra'a Qur'an. Ingatlah, sesungguhnya aku telah dilarang untuk membaca Al-Quran dalam kondisi ruku, dalam kondisi sujud. Adapun ruku, hendaklah kalian mengagungkan Rabb Tuhanmu, sedangkan sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa, karena pasti kalian akan dijabah. Demikian asbab wurud dari hadis ini sebagaimana dipaparkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di sahihnya. Baik, kalimat syarhu alfaz, syarah penjelasan dari lafal hadis. Fa'azimu fihi rabba, fa'amma ruku'u, adapun ruku, fa'azimu fihi rabba, hendaklah kalian agungkan Rabb. At-ta'azim, sifat at-ta'azim merupakan sifat wasfur Rabbi, sifat, salah satu sifat yang dimiliki oleh Ar-Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala, bisifatil azamati wal ijlali wal kibriya, yang disifati dengan keagungan, kebesaran, ya, kemahabesaran, bahkan al-kibriya, kesombongan. Sebagaimana pula tertera dalam Quran surah Ar-Rahman di penghujung surah, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Rabb Tuhanmu, dzil jalali wal ikram, sang pemilik keagungan dan kebesaran. Berbeda dengan ayat ke-27-nya yang disifati bukan zatnya tapi wajahnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu, Zul Jalali wal Ikram, sang pemilik atau yang memiliki kebesaran dan keagungan. Ini merupakan sifat dari wajah, bukan sifat dari Rabb. Karena kalau seandainya sifat dari Rabb, maka harokatnya harus kasroh. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram.
Zul di sini berarti kembali kepada sifat dari wajah. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam mensifati atau meyakini salah satu sifat zatiyah Allah, yaitu wajah. Beriman, mengimani bahwasanya Allah memiliki wajah yang disifati dengan Zul Jalali wal Ikram. Adapun hakikat kaifiyahnya yaliku bi jalalihi, sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wal muradu huna, adapun yang dimaksud di sini adalah doa berupa doa ruku, subhana rabbiyal azim. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Di fa'azimu fihi rabba, ini sebagai dasarnya berarti adapun ruku hendaklah kalian agungkan Rabb. Oleh para ulama ditafsirkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ini para ulama sepakat dalam doa, dalam redaksi yang dibawakan, ya, Rabb subhana rabbiyal azim. Ini makna daripada fa'azimu fihi rabba. Adapun makna faqaminun an yustajaba lakum, adapun sujud maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa, sebagaimana di hadis yang lain ketika sahabat yang mulia Rabi'ah, beliau tinggal merupakan, dan beliau adalah salah satu dari ashabus suffah, ya, ruangan khusus yang Rasulullah SAW buat untuk memuliakan para tamu serta para tulab, para penuntut ilmu yang bertalaqi langsung dari baginda Nabi SAW. Beliau tempatkan di as-suffah, ya, ruangan khusus di dekat Masjid Nabawi, di belakang Masjid Nabawi. Salah satunya adalah Rabi'ah, dan banyak sekali. Nah, beliau senantiasa membantu baginda Nabi SAW menyediakan kebutuhan Nabi, termasuk menyediakan alat ataupun air untuk berwudu. Maka baginda Nabi SAW, dan ini sejatinya Nabi SAW menunaikan hadis yang lain, ya, idza sana'a ahadun, jika salah seorang daripada kalian membuat satu kebaikan kepada kalian, fakaffi'uhu, maka berikanlah balasan kepada dia. Ya, maka fakaffi'uhu, balaslah kebaikan tersebut. Tentu setelah berucap jazakumullahu khairan, karena ada hadis serta pahala. Akan tetapi, ya, selanjutnya, langkah selanjutnya yang harus diperhatikan, dan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Idza sana ahadun lakum, kurang lebih ofima ma'nahu, jika ada salah seorang daripada teman kalian, saudara kalian melakukan satu kebaikan kepada kalian, maka bagaimana? Balaslah kebaikan tersebut. Oleh karena itu, ketika sahabat yang mulia Rabi'ah ini datang membantu baginda Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata, sal, mintalah, mau apa? Bahasa kita barangkali. Yang beliau minta, murafaqatuka fil jannah, aku ingin bisa menemanimu kelak di surga. Hal min ghaid,
Apakah ada yang lain? Nggak ada. Cuma itu. Naam. Itu. Apakah yang ada yang lain? Barangkali zillatul lisan, bisa jadi tergelincir lisan karena mungkin saking semangatnya kemudian ujug-ujug begitu terlontar demikian. Gitu. Maka oleh Nabi SAW diulang sampai 3 kali. Barangkali ada yang lain? Enggak. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ya. Kata Nabi SAW, fa'inni, bantu aku bi kasrati sujud, kan gitu kurang lebih ya. Bantu aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Bantu aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Nah, ini munasabah apa yang tadi kita sampaikan. Wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun sujud maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena pasti itu akan diijabah, pasti kalian akan diijabah. Itu makna faqaminun, wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, sekarang kita masuk fikih hadis. Al-haditsu dalilun 'alan nahyi 'an qira'atil Qur'an fi halir ruku' was sujud. Hadis ini merupakan dalil larangan untuk atau larangan dari membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Hadis ini dalil larangan membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Hadis yang senada pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raqi'an aw sajidan. Aku telah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ketika ruku atau sujud. Yang dimaksud membaca adalah Al-Quran. Yang dimaksud membaca adalah Al-Quran dengan dalil hadis yang sedang kita kaji, hadis Ibnu Abbas, menguatkan bahwa yang maksud bacaan di situ adalah bacaan Al-Quran. Apa illah alasannya? Walaupun sejatinya kita tidak dituntut untuk mengetahui apa alasan larangan Rasulullah SAW melarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Yang pasti apabila datang dari Rasulullah SAW, maka kewajiban kita adalah mubadarah, bersegera. Sami'na wa ata'na. Subhanallah. Saya teringat hadis Rasulullah SAW, antum bisa dilihat di penghujung di kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Mubadarah. Seingat saya Quran surah At-Taubah. Surah At-Taubah, dan itu berbicara tentang sedekah. Ketika datang perintah sedekah, para sahabat yang mulia maka mereka berbondong-bondong. Sedekah yang maksud zakat. Ada di antara mereka yang meletakkan harta sedekah atau zakat mereka di punggung-punggung mereka. Ada juga di antara mereka ketika turun ayat sedekah wajibnya zakat tersebut, ada juga yang mereka bawa hanya satu so' arba'atu amdad, ya, arba'atu amdad, satu so'. Sedangkan orang-orang munafik apa yang dia katakan? Ketika para sahabat mereka pikul,
ya harta zakat tersebut, maka mereka berkata muraun, kata mereka. Ini kan muraun, ini ria nih, orang ini ria. Ini orang-orang munafik berkata demikian. Ya. Dan ini terjadi di kita, di kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada dari kita yang menunaikan, melakukan amal soleh, maka ada sebagian yang lain justru memperolok-olok. Ketahuilah di dalam dirinya ada sifat kemunafikan. Karena ayat tersebut di Quran surah At-Taubah sedang berbicara tentang orang munafik. Ketika ada sahabat yang membawa harta sodakohnya dengan satu sok gitu, satu sok, ya mungkin kalau gambaran sekarang pakai keresek mungkin dijinjing, stenteng gitu. Maka dia berkata, Innallaha ghaniyun an hadza. Allah maha kaya daripada ini. Ansoin, Allah maha kaya daripada satu sok ini. Ini orang munafik ini. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini saya kira ini pelajaran yang sangat besar untuk kita semua. Ada dua kelompok di situ, taifah, kelompok, dan kita berada di mana? Apakah termasuk kelompok yang bersegera dalam rangka menunaikan ketaatan terhadap Allah ketika ada seruan, perintah ataupun larangan? Seperti larangan, umpamanya larangan untuk khamar, larangan khamar. Maka apa yang terjadi? Para sahabat, kota Madinah, pasar-pasar Madinah basah oleh khamar, demikian. Demikian pula ketika ada perintah wajibnya zakat. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Demikian pula kisahnya Anas bin Nadhr, paman dari Anas bin Malik, ketika melihat para sahabat mundur di perang Uhud, beliau turun langsung ke bawah justru berperang. Masya Allah. Ini sesungguhnya aku telah mencium aroma surga di bawah bukit Uhud ini. Sampai demikian. Ini gambaran mujahadah, kesungguhan para sahabat ridwanullahi alaihim dalam rangka berbekal diri untuk kehidupan akhirat. Atau justru kita sebaliknya menjadi sosok orang yang senang memperolok-olok, mencibir. Waliyadzubillah, nasallahu ta'ala al-usmah, perlindungan ya dari sifat kemunafikan. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Jadi sejatinya hukum asalnya kita tidak diperintahkan untuk mengetahui dibalik daripada larangan Rasul untuk membaca Al-Quran, larangan Rasul membaca Al-Quran di ruku dan sujud. Tidak ada tuntutan ke situ sejatinya. Namun demikian, apabila kita mengetahui hikmah di balik larangan, maka ini akan menuntun kita lebih khusyuk. Tuh. Dan seterusnya. Wa dzalika li'anna al-qira'ata mahalluhal qiyam. Pertama, karena memang bacaan itu, membaca Al-Quran tempatnya adalah di mana? Al-qiyam. Ketika berdiri. Ketika berdiri. Tuh. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa membaca itu ketika berdiri, ya. Di dalam sholat itu ada berdiri, ada duduk, ada ruku, itu kan demikian. Awil qu'ud fi haqqi man yu'jizu 'anil qiyam, atau duduk bagi siapa? Bagi orang yang memang tidak mampu untuk berdiri. Wal Qur'anu asyraful kalam, sedangkan Al-Quran adalah sebaik semulia-mulianya al-kalam, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan membacanya pun harus dalam kondisi suci. Alal jumhur, al-qaul jumhur, mayoritas para ulama, ya, layan bagi tidak semestinya seorang muslim membaca Al-Quran kecuali dalam kondisi suci, walaupun diperbolehkan. Adapun memegang, jumhur ulama, mayoritas para ulama memegang mushaf
maka tidak diperkenankan kecuali di atas kondisi apa? Suci. Masya Allah. Di Al-Quran memiliki adab. Fana saba ayyakuna fi halil qiyam, maka tepat cocok seandainya bacaan Al-Quran tersebut itu di dalam kondisi berdiri. Ta'ziman li kalamillahi ta'ala, sebagai bentuk pengagungan terhadap firman Allah Ta'ala. Wa taqriman lil qari al-qaim maqamal kalim, serta sebagai bentuk takrim, memuliakan orang yang sedang membaca di hadapan maqamal kalim. Maqam di tempat di kedudukan al-kalim, itu yang berbicara, firman Allah Subhanahu wa taala. Intinya mengagungkan. Amar ruku'u was sujud pahalata zullun, sedangkan kondisi ruku dan sujud itu adalah kondisi dalam keadaan apa? Zullun, menghinakan diri, penghambaan gitu. Sehingga kita tidak diperkenankan kan gitu, untuk sesama ruku kan tidak diperkenankan. Wanhifad gitu, apa, inhina, sampai apa, dongkok begitu di hadapan manusia. Fayunasabu fihi ta'zimur rabbi wa du'auhu, justru yang tepat untuk ruku dan sujud adalah mengagungkan, serta ketika sujud adalah memunajat berupa doa. Wa tadarru baina yadayhi, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini hikmah. Kemudian selanjutnya, jumhur, mayoritas para ulama berpendapat an-nahya an qiraatil Quran fi ruku' was sujud mahmulun 'alal karahah. Larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud dihamal, dibawa ke makruh, dibawa ke makruh. Larangan tersebut itu makruh hukumnya, tidak haram. Mana, apa yang memalingkannya? Li'annal qira'ata, maksudnya karena hukum asal larangan itu adalah haram. Al aslu fin nahi al haram, asal larangan itu kan sejatinya haram. Li'annal qira'ata masyru'atun fi sholati, ya, min haitsul jumlah, karena membaca disyariatkan di dalam sholat. Bagaimanapun membaca itu disyariatkan di dalam sholat. Wal mukhalafatu innama waqa'at fi mawdiha, yang menjadi apa, yang menyelisihi itu, menjadi perselisihan itu tempat dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Inilah barangkali yang memalingkan, ini pendapat jumhur ulama. Membaca Al-Quran kok disyariatkan, cuma yang menjadi masalah tempatnya saja. Apakah khusus di qiyam, di berdiri, ya, atau di ruku dan sujud. Oleh karena itu maka dihamlah, ditariklah menjadi makruh. Wala tubtilu sholata illa inda Ibnu Hazmin, tidak membatalkan sholat kecuali Ibn Hazm. Oleh Ibn Hazm tegas beliau, ya, membatalkan sholat. Wa qaulu ba'dil ulama il Hanabilah, dan sebagian pendapat dari ulama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, wala yajibu lahu sujud sahwi, tidak ada juga sujud sahwi. Lakin hal yusannu, apakah disunnahkan? Kaulani, ada dua pendapat. Wa dhahaba Ibnu Hazmin, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa larangan yang ada di hadis ini adalah larangan haram binaan ala al-asli. Ini terbangun di atas asal. Al-aslu fi an-nahi, asal daripada larangan adalah haram. Demikian pula perkataan sebagian daripada ulama madhab Imam Malik
Innan nahya lit-tahrimi bin nisbati ilal fatihati. Sesungguhnya larangan itu haram apabila yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Wa amma ghairuha fayukrahu. Adapun selain daripada surat Al-Fatihah apabila dibaca di ruku serta sujud makruh kata mereka. Ini pun yang wa huwa wajhun fi madhhab Syafi'i. Inilah sisi yang memang madhab Imam Syafi'i. Dan Al-Fatihah rukun, karena bagaimanapun surah Al-Fatihah rukun apabila dibaca fi ruku'ihi au sujudihi, di ruku atau sujud, faqad naqalaha ila ghairi maudhi, berarti telah memindahkan dari tempat yang semestinya. Tuh, fa yuhramu wa tubtalu bihi shalah, maka haram dan batal akhirnya salat tersebut. Sampai demikian. Wal aqrab, kata penulis rahimahullah Asy-Syarih pensyarah, ya, fidhahullahu taala, wallahu a'lam, al-qaulu bit-tahrimi qiraatil Qur'an amadan fil ruku' was sujud. Jika disengaja membaca Al-Qur'an di ruku' dan di sujud, maka beliau berpendapat haram. Jadi al-qaulu bit-tahrim, pendapat membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud dengan sengaja, catatannya dengan sengaja, maka itu diharamkan liquwwati ma'khazihi, sebab kuat dalilnya, tempat keluarnya. Walakin la tubtal bihi shalah, namun demikian tidak membatalkan salat. Fa in qara'a fi ruku'ihi, jika dia membaca di ruku' ataupun di sujud. Walam ya'ti bi dzikril masyru' fi hadzal rukni, dan tidak mendatangkan bacaan yang disyariat dalam rukun ini. Wajib alaihi sujud sahwi, wajib bagi dia sujud sahwi, li'annahu taraka wajiban, karena dia telah meninggalkan perkara wajib. Ini istilah yang berbeda di mazhab sejatinya. Ya. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kemudian ada rukun, ada sunnah, ada hay'ah. Ini beda-beda. Ini istilah-istilah terutama di mazhab. Ya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu berbeda. Ya, baik. Jadi di sini disebutkan jika dia membaca atau meninggalkan bacaan ruku atau sujud, subhana rabbil azim, umpamanya dia tinggalkan, dia ganti dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran, maka kewajiban dia adalah sujud sahwi, li'annahu taraka wajiban, karena dia telah meninggalkan perkara yang wajib. Selanjutnya, hadis ini pula dalil ala wujubi ta'zimi rabbi fi halir ruku', wajibnya mengagungkan Allah di kondisi ruku'. Wajibnya mengagungkan Allah di kondisi ruku, yaitu dengan lafal di hadis Hudzaifah, summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbil azim, wa dzalika bisighah, dengan doa yang terwirid di hadis Hudzaifah, di hadis sebelum summa raka'a, kemudian beliau ruku, faja'ala yaqul, kemudian membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Berarti ini warid, subhana rabbil azim, hadis Hudzaifah, ya, riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, Ibnu Majah. Summa sajada, kemudian sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Ini hadis Hudzaifah, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Wa qad warada an Uqbah bin Amir, kemudian ada juga di hadis Uqbah bin Amir ketika turun fasabbih bismi rabbikal azim al-waqi'ah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum, hendaklah kalian jadikan ayat tersebut, maksudnya tadi fasabbih bismi rabbikal azim, ya, ij'aluha, jadikanlah ia di ruku' kalian, ya,
Kemudian demikian pula ketika turun surah Al-A'la ayat 1, Sabbihisma rabbikal a'la ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah itu di sujud kalian. Jadi banyak yang menguatkan subhana rabbil azim itu di ruku, subhana rabbil a'la ta'wil tafsiran dari Quran surah Al-Waqiah tadi ayat 74, kemudian Quran surah Al-A'la ayat pertama, subhana rabbiyal a'la. Ini yang menguatkan bacaan di ruku serta sujud. Nanti akan muncul datang hadis yang secara khusus ketika turun Quran surah An-Nasr, idza jaa nasrullah ta'ala, idza jaa nasrullah wal fath. Ada khusus setelah ini insyaallah. Wa zahiru hadis, zahir dari hadis ini anna dzalika wajib, bahwasanya itu wajib. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bacaan ini adalah sunnah, tidak wajib. Bidalil hadisin musii salatihi, dengan dalil hadis musii salatihi, orang yang keliru ketika melakukan salatnya. Ya, shalli fa innaka lam tusalli, shalli fa innaka lam tusalli, sampai beliau ulang 3 kali. Salatlah. Li'anna Rasul, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yu'allimhu tasbih. Di hadis tersebut Rasul, di hadis musyi' salati, Rasul tidak mengajarkan tasbih. Seandainya itu wajib, tentu Rasulullah akan mengajarkan kepadanya tasbih ini, bacaan ruku dan sujud. Wal qalu bil wujubi huwa rajih, namun demikian pendapat yang mengatakan bahwa bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la di ruku, subhana rabbil azim, kemudian subhana rabbil a'la di sujud, itu adalah wajib, itu lebih kuat, rajih. Wa amma dalil jumhur, adapun dalil jumhur, faqad taqaddamal jawab an mislihi fil kalami ala hadisin musyi faraji'hu. Ini ada bantahannya di pembahasan hadis musyi salatuhu. Sudah ya, pernah dibahas. Nah, selanjutnya di bacaan berarti termasuk kategori apa? Wajib. Bacaan ruku, bacaan sujud berarti hukumnya apa? Wajib. Selanjutnya masyru'iyatud du'a fi sujud. Selanjutnya syariat berdoa, disyariatkan untuk berdoa ketika sujud. Wal iktsaru minhu, dan memperbanyak darinya. Li'annahu mahallu ijabatin, karena memang sujud itu adalah tempat diijabah. Kalau melihat kalimat ad-du'a menunjukkan tufidul istighraq seluruh. Annahu la yakhtassu bil ma'thur, tidak dikhususkan dari doa yang ma'thur terwirid dari Nabi saja. Kalau dari sisi ini, bal yad'u fi salati fi hali sujudi bi ayyi du'ain kana min talabi khairai ad-dunya wal akhirah. Boleh ketika ruku ataupun ketika sujud itu kita bermunajat kepada Allah, ya, doa apapun dari kebaikan dunia dan akhirat, walaupun doa tersebut itu tidak terwirid dari Nabi SAW. Ini boleh. Wal isti'adzatu min syarrihima, dan memohon perlindungan dari keburukan keduanya. Ini dari kalimat ad-du'a. Wa qad warada fi hadits Abi Hurairah, dan ada di hadis Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Terdekat dari seorang hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Fa aktsirud du'a, maka hendaklah dia memperbanyak doa. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya. Insyaallah taala, dan ini akan datang di doa tasyahud, di doa tasyahud, summa yad'u bima syaa, kemudian setelah selesai doa tasyahud, yad'u bima syaa, berdoa apapun yang dia kehendaki. Sebelum salam. Itu pun mahal tempat untuk berdoa. Selain kapan? Sujud. Namun hadirin rahiman wa rahimakumullah,
wajib kita perhatikan dan diketahui. Bagaimana kaifiyah tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam pelaksanaannya? Di hadis Hudzaifah, ya, ketika beliau ya, bermakmum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam, salat malam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca 3 surat di satu rakaat panjang, surah Al-Baqarah, kemudian setelah itu surah An-Nisa, kemudian dilanjutkan dengan surah Ali Imran, kurang lebih sekitar 662 ayat. Di dalamnya kadang kalau ada tasbih beliau bertasbih, kalau ada isti'adah beliau beristi'adah, kalau di dalamnya disebutkan tentang rahmat maka beliau memohon bermunajat untuk diberikan rahmat. Maka disebutkan di hadis tersebut itu ketika menjelaskan ruku, ketika menjelaskan i'tidal, ketika menjelaskan tentang sujud, maka qaribun minas sawa, hampir sama lamanya. Ruku qaribun minal qiyam, dekat, hampir mendekati dengan berdirinya Rasulullah SAW. Demikian pula sujud qaribun minar ruku, hampir sama dengan apa? Ruku. Dari sini menegaskan bahwa, menjelaskan bahwa sujud kita pun, di sujud kita pun ya, sunnah Nabi SAW durasinya hampir sama dengan ruku kita. Artinya kalau hendak kita berdoa maka aturlah di ruku, kemudian di sujud qaribun minas sawa, sama. Kalau hendak dilamakan silakan lamakan, terutama ketika dalam kondisi munfarid tentunya. Ya, dan ini tidak disyariatkan terutama untuk imam. Tuh, ketika dalam kondisi munfarid atau dalam kondisi menunaikan sholat sunnah, maka silakan lamakan, bukan saja sujudnya, akan tetapi apa? Semuanya, berdirinya, kemudian rukunya, i'tidalnya, sujudnya. Nah, silakan di situ. Kemudian perbanyaklah doa ketika sujud. Itulah sunnah baginda Nabi SAW. Jadi tidak mengkhususkan di salah satu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Ini kalau kita sandingkan dengan hadis yang lain. Selanjutnya min ad'iyati ar-ruku was sujud, bab berikutnya. Selesai bab hadis yang pertama, kita masuk ke doa ruku dan sujud. Selain tadi yang telah kita sampaikan, ta'wil dari Quran surah Al-Waqi'ah, ta'wil atau tafsir daripada Quran surah Al-A'la, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, tadi jelas. Nah, di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Qalat, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membacakan di dalam ruku serta sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya ulangi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan keduanya dibacakan di dalam ruku serta sujud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di Sahihnya, Kitabul Azan, dalam kitab Al-Azan, bab at-tasbih wa du'a fi sujud, bab tasbih serta doa di dalam sujud. Bab tasbih serta doa di dalam sujud. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak di dalam ruku serta sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an, mentakwil Al-Qur'an. Wa ma'na yata'awwalul Qur'an, dan makna mentakwil Al-Quran, ay ya'malu ma umira bihi fihi,
mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran tersebut. Hal ini juga ditunjukkan oleh lafaz sahihain Imam Bukhari, Imam Muslim dengan sanadnya, masallan nabiyu, tidaklah salat Nabi SAW salatan, satu salat pun, ba'da an nazalat alaihi, setelah turun kepadanya an-nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Karena surah An-Nasr ini sebuah isyarat, sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, wafatnya baginda Nabi SAW, dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Illa yaqulu fiha, kecuali beliau membaca subhanaka rabbina, subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya. Atau di sini redaksi yang berbeda, subhanaka rabbuna wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi redaksinya beda-beda. Jadi ada subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada juga subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada juga subhanaka rabbuna wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tuh. Nah, hadirin rahimakumullah, kita masuk ke faedah hadis. Hadis ini dalil syariat qaulil musalli fi ruku'ihi wa sujudihi. Syariat musalli, orang yang salat, membaca doa ini, yakni subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, wa annahu yanbaghi al-iktsar minhu, dan selayaknya, sebaiknya memperbanyak. Wa huwa yadullu ala jawazi du'a fi ruku' minal ma'thur. Ini menunjukkan bahwasannya disyariatkan banyak berdoa dengan hadis-hadis, dengan doa-doa yang ma'thur, yang terwirid dari Nabi SAW. Di mana? Ruku'. Kalau sujud tidak. Kalau sujud tadi bentuknya ad-du'a, seluruh doa berarti. Kalau ruku' justru doa yang ma'thur, terwirid. Ini salah satunya. Wa in kana du'a'u fi sujud aktsar, walaupun bisa jadi memang di sujud lebih luas, lebih banyak. Li'annahu amara fihi bil ijtihadi fi du'a, karena di sujud itu Rasulullah memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wa hadza yush'iru bi taktsiri du'a, ini menunjukkan untuk memperbanyak doa. Bi khilafir ruku', ya, berbeda dengan ruku', fal katsiru fihi ta'zimur rabb. Ketika ruku' justru kebanyakannya adalah mengagungkan Allah, kama taqaddam, sebagaimana telah disampaikan. Maka hadirin rahiman wa rahimakumullah, sejatinya hadis ini tidak bertolak belakang dengan hadis-hadis sebelumnya atau dengan paparan tadi. Mentakwil Quran surah Al-Waqi'ah ayat 74 ketika bacaan ruku', itu subhana rabbiyal azim. Demikian pula ta'wil dari Quran surah Al-A'la dengan membaca subhana rabbiyal a'la, tidak bertolak belakang. Tidak bertolak belakang. Artinya apa? Silahkan dijamak, karena tidak bertolak belakang hadis ini. Adapun hadis yang dibawakan oleh Huzaifah, ya, banyak para ulama yang menegaskan dan dikuatkan tadi di hadis ta'wil daripada Quran surah tadi, Al-Waqi'ah, kemudian surah Al-A'la. Nah, jadi sejatinya tidak bermasalah untuk menjamak subhana rabbiyal azim, subhana ketika ruku, kemudian ditambah dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, kemudian juga ketika sujud subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, kemudian selanjutnya memperbanyak dengan doa. Salah satu doanya sebagaimana terwiri dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, itu subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini barangkali pembahasan kita di pagi ini, dua hadis yang kita bacakan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma. Bertanya. Baik, maaf. Silakan. Apakah di seluruh rakaat dalam satu salat itu atau memang diizinkan selang-seling di tiap rakaat? Ruku sujud. Tidak ada keterangan penjelasan apakah hanya di rakaat pertama kah atau di rakaat, intinya apakah di rakaat tertentu atau di seluruh rakaat. Jika tidak disebutkan berarti menunjukkan kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah di seluruh rakaat, atau maksudnya di seluruh rakaat, baik ruku ataupun sujud. Nah, hal ini juga didasari oleh perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turun. Kata Aisyah, kana Rasulullah yaktsuru, banyak berarti. Kalimat kana fi'il madhi naqis, kemudian muncul datang setelah itu fi'il mudhari yaktsuru. Kana Rasulullah SAW yaktsuru. Rasulullah SAW sering kali, berarti seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ya. Ini di dalam ruku dan sujud. Wallahu taala ala wa ala wa jazakumullahu khairan. Baik. Silakan Pak Hendra. Dalam kondisi sebagai makmum, kita ruku dan sujud masih ada waktu setelah kita membaca subhanallah. Masih ada sisa waktu, apakah afdolnya itu memperbanyak subhanallah atau berdoa? Di sujud atau di ruku? Di dua-duanya. Maka pertama dibedakan terlebih dahulu, ketika dalam kondisi ruku maka perbanyak doa yang justru ma'sur di ruku. Maksudnya ma'sur di sini terwirid contohnya dari Nabi SAW. Maka jika demikian, jika ada umpamanya waktu di mana imam lebih lama ketika dalam kondisi ruku, maka ini lebih utama kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ini lebih utama kita tambahkan setelah bacaan azkar ruku', itu lebih utama ya. Selain nanti boleh ditambahkan dengan barangkali ada doa yang lain terwid dari Nabi. Adapun ketika sujud maka lapang, ini lapang, mau dikedepankan ini mangga silahkan ya. Atau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kebutuhan kita, min umuri dunya wal akhirah, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirah. Ini lapang sejatinya. Mau hadis ini atau doa ini, mau umpamanya kebutuhan kita, tidak bermasalah, mangga silahkan gitu. Sejatinya kita bukan hawa nafsu, yang kita kedepankan bukan hawa nafsu situ, karena Nabi sendiri memberikan isyarat di sini, ad-du'a faqaminun an yustajaba, aksiru fajtahidu ad-du'a gitu. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam fihi ad-du'a, doa luas berarti. Silahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, panjang ya. Selain doa, tambahkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Boleh. Ya, umpamanya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, diperbolehkan. Kenapa? Karena itu sejatinya kita sedang berdoa, bukan membaca Al-Quran. Nah, Allahu a'lam. Nah, sama. Alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Kalau baca sholawat boleh? Sholawat? Ya, wallahu ta'ala alam. Sholawat kalau di dalam sholat tempatnya jelas ada ya. Sholawat Ibrahimiyah di ketika tasyahud ya. Sholawat Ibrahimiyah di tasyahud. Namun demikian memang afdalnya doa itu didahului dengan apa dulu? Hamdalah. Kemudian setelah itu apa? Sholawat. Gitu ya, pujian sanjungan, setelah itu bersolawat, baru setelah itu doa. Itu kan kaifiyah. Namun demikian ketika sujud tentu terbatas waktunya. Ya.
Wallahu taala ala wa alam. Saya kira lebih umum jika memungkinkan dengan yang lain mungkin bisa. Wallahu taala wa alam. Karena sholawat tempatnya sudah ada jelas di mana, di tasyahud baik awal maupun tasyahud akhir. Nah, siap. Enggak. Tadi kan disampaikan bahwa antara qiyam kemudian rukuk sujud itu Qoriban minas sawa, mendekati. Sedangkan pada saat berdiri juga i'tidal pada bacaan sholat setelah Fatihah itu cukup panjang. Benar. Kemudian ruku boleh jadi memperbanyak doa ruku, tapi pada saat i'tidal gimana bisa? Kan orang yang akan memahami hanya Ruku dan sujud saja. Hanya seperti itu gitu. Memperpanjangnya gimana? Baik. Ketika membahas tentang bacaan ruku secara khusus, apa doa yang harus dibacakan oleh makmum terutama apabila mendapati imam umpamanya lama membaca? Pada saat munfarid. Oh, munfarid. Baik, silakan perbanyak wallahu taala wa alam ya. Kalau ruku jelas saya kira memperbanyak Subhana rabbil azim lebih daripada 3 kali juga tidak bermasalah apabila munfarid. Ya Allah, kalau seandainya sedang dalam kondisi i'tidal ya, selain bacaan yang sudah terwirid maka wallahu a'la wa alam, maka ini adalah bagian daripada doa sejatinya, bisa berdoa. Dan lebih utama tentu hadis-hadis yang terwirid, doa-doa yang memang terwirid sebagaimana di ruku. Ruku pun dianjurkan untuk memperbanyak doa, namun dengan doa yang terwirid. Demikian pula di i'tidal. Karena i'tidalnya Nabi SAW ketika diikuti oleh siapa? Huzaifah di sholat malamnya, i'tidalnya pun lama, mendekati sama dengan ruku'nya. Sehingga apa yang dibaca barangkali di situ. Nah, makanya Allah taala wa alam yang dibaca selain doa yang terwirid ya, kemudian membaca doa-doa mungkin yang bisa terwirid dari baginda Nabi SAW itu lebih utama ketimbang memperbanyak doa dari kita, karena itu lebih tepatnya di sujud berdasarkan keumuman daripada hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullahu khairan. Saya kira ini yang bisa kita sama-sama kaji di pagi ini, semoga bermanfaat. Ya, kita akhir dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.